organik secara masif itu sangat kompleks ya. Artinya dikatakan organik itu harus benar-benar bisa lepas dari unsur kimia anorganik. Artinya dari proses pengolahan tanahnya, asupan pupuknya, sampai dengan perawatan budidaya, sampai dengan pengolahan pasca panen. Nah, tahapan-tahapan itu kalau dalam budidayanya sekarang yang perlu digarisbawahi untuk saat ini, meskipun sudah digembar-gemborkan pertanian organik, tapi untuk menuju organik yang masif itu sangat tidak mudah. Saya katakan tidak mudah karena kendala atau situasi lingkungan sendiri yang kadang kurang baik. Misalnya kita sudah bertani organik di lahan petak di sini misalnya, tapi dari unsur lingkungan, unsur air, unsur itu yang kadang persiapan yang diberikan kadang dalam batasan SOP-nya atau sistem pertanian organik, SPO kalau dari teman-teman mengatakan SPO, kalau dulu pas saya ngambil saya katakan SPOI, sistem pertanian organik terintegratif. Nah, itu kan perlu penataan dari lingkungan. Kalaupun ada sengketa juga ada batasan, mungkin di pinggirnya dikasih batasan pagar, bisa pagar apa aja, pagar tanaman, pagaran, terus dikasih juga jeda tanam, yaitu dikasih aliran air, bahasanya dikasih got. Nah, itu misalnya gitu, belum perawatan. Nah, terus yang mau di fokusin yang mana lagi deh, yang sudah didapat misalnya dari Pak Jahul, kalau organik secara budidaya itu kayak apa, yang bisa saya bantukan kayak apa, biar istilahnya waktunya juga nggak dawan atau simpelnya aja yang belum dipahami ya di bagian mana. Ayo saling aja. Kalau dari Bapak sendiri itu memulai pertanian organik ini sendiri itu sejak kapan? Saya sejak 2001 sampai sekarang masih. Sekarang di sini jarang bertani. Kalau tani masih organik, tapi juga istilahnya jarang sayur di sini. Sayur. Kalau dulu memang waktu masih di lereng Sumbing sana menjadi pegiat dan bersama-sama itu masih istilahnya sampai penghargaan, sampai juga alat-alat, justru dulu dia menjadi rujukan atau tempat titik itu ke tempat paguyuban kan. Itu sing baru di fokusin di mana. Bukan, kalau organik itu bukan mulai dari kapan, tapi ya memang gamane mau sejak kapan, terus caranya. Karena pemerintah secara untuk memulihkan atau menuju ke pertanian organik mendukung, dalam artian mendukung, mengakui, tapi secara programnya belum. Karena apa? Subsidi pupuk masih pupuk itu. Kemudian secara pasar juga belum bisa mengatasi. Nah, makanya kalau nanti terjun di pertanian organik,
saya katakan sekali lagi itu yang mau difokus di bidang mana. Kalau hanya budidaya jangan ngomong pasar. Artinya gini, kalau jenengan hanya 1-2 orang, bukan ngomong, bukan paguyuban, jangan ngomong pasar. Tapi untuk mengaplikasikan atau untuk mempraktekkan, untuk berbudidaya, mempunyai niat ibadah, itu baru bisa. Fungsi utama adalah ibadah. Karena apa ibadah? Satu adalah mengemban amanat titipan dari Allah tentang tanah, ya, agar tanah tidak mati, tidak rusak untuk anak cucu. Nah, itu maka perlu adanya itu harus diniati itu, dan tantangannya sangat banyak. Itu harus secara teguh harus mempunyai prinsip-prinsip itu yang didasar prinsip pertanian organik. Nah, kalau sudah ngomong tentang prinsip, nah, dalam bahasa jenengan yo dasar utamanya apa, falsafahnya apa, itu dari semua ya kan itu harus gitu. Itu dari cara ngomong tentang agama ya ketauhidkan dulu, baru akidah, baru iya. Itu urutannya organik juga gitu, nggak bisa banyak kan sekarang latah banyak bilang organik, tapi roh dari organik sendiri nggak biar. Kadang malah orang pengen organik itu hanya pengen pasarnya. Biasanya gitu. Dan memberikan pencerahan tentang organik. Ini loh produk organik itu produknya maksimal, pasarnya terbuka ini, tapi ditutup tentang beberapa kesulitan-kesulitan, kendala-kendala, dan juga yang lebih ekstrim itu cemoohan ataupun pihak-pihak lain yang justru akan menipu, mengklaim nanti terjadi. Kalau sudah ditanamkan dulu, kalau kita sebagai orang Islam ya tauhidnya tidak ada lain sembahyang kita kecuali Allah, itu tauhid awal. Nah itu kalau dalam organik itu mengemban amanat dari titipan Allah, itu tauhid awal itu tauhid dalam organik. Nah terus secara akidahnya lah itu untuk melestarikan alam, keselarasan alam, bukan ngomong pribadi, tapi keselarasan alam dalam mengelola sampai anak cucu, dan memproduksi pertanian yang sehat. Itu kalau dalam orang Islam ya sebagai dasar hukumnya Al-Quran hadis itu harus ditanamkan dulu sebelum masuk. Nah falsafahnya ada falsafah tadi untuk kesejahteraan, selain kesehatan. Nah kalau ngomong tentang itu maka harus dibulatkan 3 pokok pertama, yaitu tentang ekologi, ekonomi, dan ekosistem. Itu pokok itu. Ekologi, ekonomi, ekosistem. Nah, itu saya balik. Tapi yang paling pokok karena apa? Itu dibolak-balik. Kalau ekologi tetap pertama, tapi kalau ekonomi dan ekosistem itu bisa di nomor 2, nomor 3-nya itu bisa dibalik. Tinggal fungsi yang didulukan mana dulu. Karena ekosistem tapi ekonominya nggak masuk juga nggak akan jalan. Nah, ekonomi, ekosistem, ya, tiga komponen di strategi itu harus ditanamkan dulu, dan ayo. Yang pertama itu niatnya dulu. Iya betul. Makanya niatnya itu kalau dulu pengecas terutama yang kenapa
saya yakin kantor saya juga sudah mempunyai gambaran tentang apa-apa karena kita sering bersama-sama sehingga bisa menggambarkan apa yang akan bisa disampaikan atau akan istilahnya dijadikan sebagian bahan dasar untuk mengembangkan pertanian organik. Ayo santai saja. Mungkin itu Pak, dari biayanya sendiri itu hitungannya berapa Pak kalau dari awal ya, dari prosesnya itu? Mungkin dari segi perbandingan antara yang organik sama Organik sama anorganik anorganik. itu apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Sungguh sangat signifikan. Untuk tahap awal itu memang posisi tanah atau kondisi lahan yang sekarang sudah agak rusak itu untuk memperbaiki. Pada tahap awal memang sangat